pistol dekat istana, nggak diapa-apain. Di KM 50 diduga membawa pistol, dimatiin. Dunia ini panggung sandiwara. Nicki Minaj. Wanita juga menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Wanita itu berdiri di dekat pos utama pas pampres di depan Istana Merdeka. Di pos utama, terorisnya. Datang ke pos. Maling kampungan aja menghindari pos. Kembali terorisnya. Mengenai isu wanita yang mencoba menerobos ke wilayah istana, berhasil kita cegah, situasi tetap kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan sampai dengan pelaku, Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, kami akan selalu ada. Mengenai seperti yang saya sampaikan tadi, sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat. Tapi sekali lagi kekacauan semacam ini atau absurditas semacam ini akan jadi berita. Itu ya, kalau saya bilang ini penggalian isu, ya penggalian isu untuk semua isu yang nggak bisa dialihkan lagi kan. Semua isu yang berseliweran kok, apa yang mau dialihkan tuh? Gitu. Pertama ada ganjalan normatif. Biasanya anak-anak muslimah, wanita bercadar itu sangat menjaga adab dan akhlak Islam. Ya. Artinya dia nggak akan jalan sendirian. Nah, ini juga dari pertama sudah menjadi catatan buat siapapun. Al-mar'atus shalihat, dalam rumus wanita shalihat itu, apalagi yang bercadar, dia tidak membiasakan dirinya berjalan sendirian. Boro-boro khawatir beritanya nggak dianggap sama sekali loh. Keciri banget berita settingan. Kan gue bilang apa? udah alami apa ya? Udah terlalu sering gitu. Keciri banget. Setelah bakul dawet fitnah korban Kanjuruhan, sekarang penjual pecel main drama tololis. Pukulin aja pak, aniaya, lalu hukum mati aja pak. Kami rela kok. Aduh. Citra polisi memang lagi terpuruk dan jadi sorotan, tapi bukan begini caranya mengangkat citra Polri. Fitnah tetaplah fitnah, bukan dapat pujian tapi caci maki dari rakyat. Nah kan bener kan Pak Fadil kan? Nih, komentar netizen loh Pak, di detik. Like dulu. GKG. Zaman Amrozi aja nggak khawatir, kan ada Densus yang diakui dunia dalam hal terong iris anjir. Iya kan ada Densus sering nangkepin yang nggak pakai nah iya ya, ke Polantas tadi guys, serahkan ke Polantas. Dunia ini panggung sandiwara. Nicki Minaj. Siapa yang khawatir malah jadi lucu karena aneh aja ada yang mau masuk area istana lewat pintu depan sendiri bawa pistol pula.
Jadi kesan ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi Pak. Ya, ngadi-ngadi itu bahasa gaul, ngadi-ngadi gitu Pak. Aduh ya Allah. Kepedean lu, ngapain rakyat khawatir istana? Rakyat jelata lebih khawatir anak istri di rumah tidak bisa makan karena dikebulin janji kampanye penghuni istana. Lu nggak ada warga yang khawatir, justru warga takutnya sama bandar judi dan bandar narkoba Sakau yang rangkap jadi Pak Coklat. Nah itu gimana Pak? Lebih khawatir. Nah di Humas Polri, iya, gue bukannya khawatir tapi pengen ketawa. Wanita bersenjata melipir lewat di belakang pas pampres. Nah itu pas pampres jagain apaan? Apa jagain istana kodok? Melipir. Itu videonya kita udah lihat tadi ya guys. Kita lihat ini balasan orang-orang. Boleh ngakak nggak gue? Boleh lah. Boleh lah ngakak, boleh lah. Buat para aparat negara, aparatur negara, belajarlah untuk bersikap satria. Anda kan punya Korsa Bayangkara, Anda punya Ikrar, Anda punya Sabta Marga kalau yang tentara. Ayo dong, kita punya Zat yang maha segala maha yang melihat kelakuan kita. Berbohong, kebohongan, fitnah, bagaimanapun kalau Anda petugas-petugas itu Muslim, Anda akan berhadapan dengan kemarahan Allah dan siksaan malaikat yaumul jaza. Ya, dan Anda pasti menurut saya akan mengalami fi nari jahannam khalidina fiha abada. Saya pikir ini harus saya ingatkan betul. Wahai aparat-aparat yang bertugas di lapangan, saya tahu betul bahwa jumlah kalian itu di 90% itu adalah agama Islam. Taat pada pimpinan betul, taat pada komando adalah betul. Tapi kalau komando Anda bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kejujuran dan keadilan, Anda harus katakan tidak Pak, ini tidak benar. Karena bagaimanapun fitnah-fitnah yang dilakukan kepada umat Islam, saya nyatakan dengan tegas, itu akan membuat kami semakin berserah kepada Allah, semakin semangat untuk menuntut ilmu. Dan yang perlu kalian semua catat bahwa umat Islam adalah pemegang dan pemilik saham terbesar terhadap negeri ini yang pernah dijajah lama oleh kaum kafir. Artinya kalau terus-menerus ada saatnya seluruh kekuatan umat Islam yang pernah ada dalam babat sejarah yang pernah dilalui, kami tidak akan mau lagi berbahasa basi, ya, tangan mencecang bahu memikul. Siapa menebar angin menuai badai, siapa orang menebar benih akan mendapatkan tumbuhan tanda kutip. Saya pikir harus saya katakan ini. Kelihatannya terus menerus Bung Kameramen, kejadian demi kejadian di berbagai daerah, berbagai situasi, berbagai hal yang sebenarnya umat Islam itu dirugikan. Barangnya rusak, masjidnya terbakar atau dibakar, pasarnya terbakar atau dibakar, anak-anaknya dibunuh, hilang pekerjaan. Jadi kita sudah mendapatkan kejahatan yang bertubi-tubi, lalu kita dituduh lagi. Siapa menuduh, siapa dituduh. Akan ada kekerasan, akan ada teror, ada ancaman ini kan ya. Bersama dengan politik identitas. Waktu itu beliau dan datanya salah Bung Rocky, karena ternyata menurut BNPT kan Pak Muldoko mengutip BNPT. Ya. Tapi ternyata datanya BNPT salah karena sekarang ini menurun ancaman radikalisme itu gitu. Kalau kita lihat ilmu framing yang mesti dibuktikan bahwa ada potensi itu, maka datanglah seorang perempuan ke istana sendirian pegang kangkung gitu kan. Itu juga. Jadi kita melihat ini wacana istana untuk menutupi hal yang udah dia ucapkan ternyata salah, atau memang ada upaya baru untuk membuat berita yang sebetulnya juga sulit diverifikasi kan. Tapi dari segi kan itu kita sebut tadi mungkin ini agak absurd, karena seorang perempuan datang di situ pas di depan pintu istana, itu artinya CCTV mati dong semua dari awal kan. Jadi logikanya begitu kan. Mungkin aja dia melintas di situ segala macam, tapi nggak mungkin ada seorang perempuan di wilayah bahkan ring setengah itu tidak terpantau oleh CCTV. Karena itu intel di situ ada macam-macam. Tapi ini sinyal bahwa ya siapa yang mau klaim tuh? Tiba-tiba polisi bilang dia yang tangkap, itu agak aneh juga, polisi lalu lintas nangkap itu. Kan itu artinya jadi penjaga istana tuh lalai sih. Tapi benar yang Bung Alfian sampaikan, ini sangat janggal, dan menurut saya kalaupun dia betulan teroris Bung Alfian, kok nggak profesional gitu Bung Alfian? Masa sih seorang teroris nyerangnya lewat depan begitu? Pasti kan dia menganalisa dulu dong, kapan nih waktunya sepi,
gimana nih caranya biar masuk, gimana nih caranya biar nggak ketahuan. Ini mah kayak nyerahin badan gitu Bang Alfian. Ini kan lucu gitu Bang Alfian. Mungkin Bang Alfian. Bung kameramen mau jadi stuntman nih. Pemirsa, saya perlu membacakan ini secara penampakan ya, karena bagaimanapun peristiwa ini menunjukkan kalau bahasa kita anak Betawi ini kekonyolan, norak, Ya, betul. ya. Terus kalau bahasa anak-anak gaul nggak mungkin keles gitu. itu mungkin harus diperhatiin. Pertama, yang paling tidak bisa diterima adalah ketika senjata tersebut diambil oleh aparat tanpa pelapis. Nah, Itu menimbulkan kemungkinan terjadinya ketika nanti ada penyidikan ataupun penelusuran lebih jauh, ini sidik sari siapa. betul. Kita lihat betul gitu kan, Ben. Nah, yang kedua, wanita ini juga kelihatannya tidak menunjukkan tampang apa ya, kalau bahasa saya yang juga lama menjadi guru pendidikan atau dosen pendidikan, dari aspek performance dia tidak memberikan ekspresi sebagai orang yang punya misi, punya Iya. nilai, Iya. punya energi militansi, nggak kelihatan. Pandangannya kayak kosong malah. Bang. Datang dengan tampang lugu, dan kemudian juga polisi yang mengamankan cuman satu orang gitu kan. Iya. Biasanya kan apa-apa, saya saja dulu dikawalnya sampai 58 orang. Padahal saya nggak bawa apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Jadi memang lucu-lucuan ya. Jadi buat pemirsa, cerita ini, berita ini baik dilihat dengan kesabaran dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus belajar bahwa Allah mengingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Iya. Ini upaya untuk memadamkan cahaya syariat Islam, cahaya agama Allah.